Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Ferdiana, NPM 18050025 dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan mata kuliah Komputer dan Pemrograman semester 4. Jadi di sini saya akan membahas materi tipe data dan operator. Jadi pertama yang akan saya bahas yaitu pengertian data. Jadi data ini berasal dari bahasa Latin dengan kata datum yang artinya suatu fakta atau sesuatu yang diberikan. Jadi data adalah kelompok simbol-simbol yang teratur dan mewakili kuantitas, tindakan, benda, dan sebagainya. Dalam istilah umum, data mewakili angka, karakter, dan simbol-simbol lain yang berfungsi sebagai masukan untuk proses komputer. Data belum mempunyai arti apabila tidak diolah. Data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk berarti disebut informasi. Pada komputer, data disimpan di dalam memori sebelum dan sesudah pemrosesan oleh mikroprosesor. Oke, jadi di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis data dalam setiap bahasa pemrograman. Ada 3 jenis. Yang pertama, jenis numerik atau bilangan. Jenis numerik atau bilangan ini yaitu jenis data yang digunakan dalam proses aritmatika atau proses matematis lainnya. Jenis yang kedua yaitu data string. Data string ini berbeda dengan data numerik atau bilangan sebelumnya. Jadi data string ini terdiri dari berbagai macam karakter yang digunakan untuk proses yang non matematis. Yang ketiga yaitu data logika. Data logika ini hanya terdiri dari 2 satuan, yaitu benar dan salah. Digunakan dalam suatu proses logika yang terdiri dari persamaan boolean. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita bahas yaitu identifier. Identifier ini disebut juga dengan pengenal. Identifier yaitu nama yang diberikan untuk nama variabel, konstanta, fungsi, objek, metode, kelas, dan objek yang lain yang didefinisikan oleh pemrograman. Nah, dalam bahasa pemrograman C maupun pada bahasa Java, identifier itu bersifat case sensitif, yang artinya huruf besar dan huruf kecil itu dianggap berbeda artinya walaupun diperbolehkan. Ketentuan dalam penulisan identifier ada 4. Antara lain yang pertama itu terdiri dari gabungan huruf dan angka dengan karakter pertama harus berupa huruf atau underscore atau tanda dolar. Oke, selanjutnya yang kedua, itu tidak boleh mengandung spasi dan simbol-simbol khusus kecuali garis bawah atau underscore atau tanda dolar yang khususnya ini hanya untuk Java. Yang ketiga yaitu panjangnya bebas, tetapi hanya 32 karakter pertama yang terpakai. Tetapi sebaiknya sependek mungkin, minimal 1 karakter. Yang keempat, tidak boleh sama dengan kata kunci atau keyword dan kata tercadang atau reserved word yang ada dalam bahasa pemrograman. Oke, materi ketiga yang akan kita bahas yaitu konstanta. Konstanta merupakan sebuah nama tempat penyimpanan sementara di dalam memori yang nilainya tetap atau tidak dapat diubah. Jadi, konstanta itu dapat bernilai integer, pecahan, karakter, atau string. Dalam melakukan pemrograman ada 2 tipe konstanta, yaitu yang pertama konstanta bilangan dan yang kedua yaitu konstanta teks atau string. Jadi yang pertama kita bahas yaitu konstanta bilangan atau konstanta numerik. Konstanta bilangan yaitu suatu konstanta yang nilainya tetap berupa bilangan. Dalam konstanta bilangan atau numerik dibagi lagi menjadi 2 bagian atau 2 kelompok. Yang pertama yaitu konstanta bilangan bulat atau integral. Jadi konstanta bilangan bulat atau integral ini merupakan sebuah konstanta yang nilainya tetap, yaitu bilangan bulat, disajikan dalam bentuk oktal, desimal, ataupun heksadesimal. Oke, yang kedua yaitu konstanta bilangan real atau pecahan. Jadi konstanta bilangan real atau pecahan ini merupakan konstanta yang bilangan nilai tetapnya berupa bilangan pecahan. Konstanta ini terbagi menjadi 2 jenis lagi, yaitu konstanta data bilangan desimal berpresisi tunggal dan konstanta data bilangan desimal berpresisi ganda. Yang konstanta teks atau string itu dibedakan menjadi 2 jenis. Pertama, konstanta data karakter. Dalam konstanta data karakter hanya terdiri dari sebuah karakter saja yang diapit oleh tanda kutip tunggal dan dapat berbentuk abjad. Sedangkan jenis yang kedua yaitu konstanta data teks atau string, merupakan rangkaian dari beberapa karakter yang diapit oleh kutip ganda.
Materi keempat yang akan kita bahas yaitu variabel. Variabel disebut juga dengan pengubah. Jadi, variabel yaitu suatu lambang dan sebuah lokasi yang berada di memori utama komputer yang dapat berisi suatu nilai. Kegunaan dari variabel ini yaitu sebagai tempat sementara untuk menyimpan data yang sedang diolah oleh komputer. Berdasarkan pada jenis data yang disimpan dalam variabel, terdapat dua jenis. Yang pertama, variabel numerik, dan yang kedua yaitu variabel teks. Jadi, variabel numerik yaitu suatu variabel yang dipakai untuk menampung data berupa angka. Sedangkan variabel teks yaitu suatu variabel yang dipergunakan untuk menampung data berupa huruf atau teks. Selanjutnya, jenis variabel. Berdasarkan pada lokasi atau wilayah dan waktu, pengaksesan variabel dapat dibedakan menjadi dua tipe atau dua jenis, yaitu variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal dapat digunakan oleh satu fungsi atau prosedur saja. Variabel ini dikenal oleh fungsi tempat variabel dideklarasikan dan tidak ada inisialisasi secara otomatis atau saat variabel dibuat. Nilainya tidak menentu. Pendeklarasian variabel lokal dilakukan setelah fungsi main. Selanjutnya, jenis yang kedua yaitu variabel global. Variabel global yaitu variabel yang dapat digunakan oleh semua fungsi. Variabel ini digunakan jika ada variabel yang digunakan pada beberapa fungsi atau prosedur yang berguna untuk menghemat tulisan, karena tidak perlu berkali-kali menuliskan variabel yang sama pada beberapa fungsi atau prosedur. Pendeklarasian variabel global terjadi sebelum fungsi main. Oke, selanjutnya yaitu deklarasi variabel. Deklarasi variabel merupakan proses untuk menyebutkan karakteristik variabel seperti nama, tipe data, jangkauan, masa hidup, dan nilai awal. Selanjutnya yaitu kelas variabel. Jadi di sini variabel diklarifikasikan berdasarkan kelas-kelas penyimpanannya. Terdiri dari 4 kelas. Yang pertama yaitu variabel lokal atau otomatis, yang kedua variabel eksternal, yang ketiga variabel statis, dan terakhir variabel register. Selanjutnya, materi yang kelima yang akan kita bahas yaitu tipe data. Jadi tipe data ini merupakan tempat untuk menentukan pemberi nilai terhadap suatu variabel yang diberikan oleh user. Jadi tipe data ini juga merupakan bagian pemrograman yang paling penting karena tipe data mempengaruhi setiap instruksi yang akan dilaksanakan oleh komputer. Misalkan saja 3 dibagi 2 bisa saja menghasilkan hasil yang berbeda tergantung tipe datanya. Jika 3 dan 2 itu tipe integer, maka nilai programnya itu 1. Namun, jika keduanya tipe float, maka akan menghasilkan nilai 1.500.000. Selanjutnya akan kita bahas yaitu tipe data. Jenis tipe data ini terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama tipe dasar atau primitif, dan yang kedua yaitu tipe bentukan atau referensi. Dalam bahasa C terdapat 5 tipe data. 5 tipe data dasar, yaitu int, char, float, double, dan void. Dalam bahasa pemrograman lainnya seperti Java misalnya memiliki tipe data, yaitu dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu tipe data primitif dan tipe data referensi. Yang pertama, tipe data primitif. Tipe data primitif dalam pemrograman Java yaitu chart, byte, short, int, long, float, double, dan boolean. Selanjutnya, tipe data referensi. Tipe data referensi digunakan untuk mereferensikan objek atau kelas tertentu, seperti string. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.